Saudara, penghujung tahun tinggal menghitung hari, bagaimana? Apa rencana Anda mengisi momen pergantian tahun? Jalan-jalan, healing, atau malah harus bekerja kayak saya? Hayo, Anda masuk dalam kategori yang mana? Yang pasti banyak juga loh yang datang ke tempat-tempat wisata dalam libur Nataru kali ini. Di media sosial berseliweran unggahan warganet yang berada dalam kepadatan wisatawan. Dan beberapa kota diperkirakan akan bakal kembali ramai di penghujung nanti sebagai tujuan plesir favorit libur akhir tahun. Ya, jadi menurut survei Kementerian Perhubungan nih, diperkirakan potensi pergerakan masyarakat dalam libur Natal dan Tahun Baru Nataru 2023-2024 mencapai 107,63 juta orang. Jika disetarakan, angka ini sama dengan 39,83% dari total populasi nasional. Nah, kita lihat hasil studi perusahaan riset Populex yang bertajuk End of Your Vacation Plan Report 2023. Hasilnya, Yogyakarta dan Bali menjadi destinasi favorit mayoritas responden, yakni masing-masing 28% responden. Di posisi ketiga adalah kota Bandung, ikut dinobatkan sebagai kota favorit untuk liburan akhir tahun. Yang juga adalah destinasi liburan favorit adalah kawasan dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Sebuah video amatir menunjukkan kondisi jalan di area Dieng pada 24 Desember lalu. Terlihat jalan penuh dengan sepeda motor dan mobil. Bahkan saking macetnya, kendaraan tidak bergerak sama sekali. Kepadatan kawasan Dieng juga terekam dari udara, tampak antrean kendaraan mengular panjang. Dan semua rela ditempuh untuk menikmati keindahan alam. Salah satunya di Bukit Sikunir Dieng. Lautan manusia datang melihat panorama alam dari ketinggian. Neng dhuwur gunung ambek ndelok sunrise. Dong pernah kowe sunrise. Sanki anak resiki. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo mencatat jumlah pengunjung di dataran tinggi Dieng Wonosobo selama 3 hari libur Natal kemarin melonjak 2 kali lipat dibandingkan dengan akhir pekan biasanya. Puncaknya di akhir pekan kemarin dengan jumlah pengunjung terbanyak hingga 13.500 pengunjung. Peningkatan jumlah pengunjung sebetulnya sudah terlihat nih sejak masa libur sekolah. Selain wilayah Wonosobo, kawasan wisata Dieng wilayah Banjarnegara juga mengalami peningkatan jumlah pengunjung 2 kali lipat. Nah, sekarang kita tengok kota Yogyakarta. Siapa yang tidak kenal dengan Malioboro? Sejak awal libur Natal hingga Jumat malam, kawasan Malioboro masih terus dipadati wisatawan, saudara. Padatnya wisatawan terlihat dari antrean kendaraan yang melintas di Jalan Malioboro, di mana antrean kendaraan mengular dari kawasan Gereja Kota Baru hingga titik 0 km di depan Gedung Istana Kepresidenan Gedung Agung. Padatnya wisatawan juga terlihat di jalur pedestrian di sisi barat dan timur Jalan Malioboro. Ya, Yogyakarta dan Bali dinobatkan sebagai kota favorit untuk liburan akhir tahun versi studi Populex. Hal ini tentunya tidak mengherankan. Yogyakarta memiliki daya tarik tinggi bagi wisatawan. Tidak hanya di libur Nataru, di libur akhir pekan saja, Yogyakarta selalu ramai wisatawan. Ada banyak pilihan kegiatan untuk mengisi masa liburan di sana, seperti yang terekam dalam video-video di media sosial. Misalnya di Gunung Kidul ada air terjun, pengantin, dan juga pantai. Selain itu, keindahan wisata di sekitar Merapi menawarkan keindahan tersendiri. Lalu bagaimana keramaian Malioboro di libur akhir tahun malam ini? Jurnalis Kompas TV Michael Aryawan sudah berada di Malioboro, kota Yogyakarta. Michael, Malioboro selalu saja ramai saat liburan. Apa kegiatan favorit warga di sana? Adakah tren oleh-oleh yang baru misalnya tahun ini? Silakan. Ya, selamat malam Mas Sister dan Saudara. Benar sekali Anda katakan tadi bahwa Malioboro memang selalu padat dengan wisatawan, apalagi di masa liburan panjang seperti Natal dan Tahun Baru saat ini. Nah, kalau berbicara oleh-oleh Yogyakarta, tentu saja Yogyakarta terkenal dengan sesuatu yang tradisional, sehingga memang oleh-oleh terbaru atau
model yang baru memang jarang kita temui di sini. Tetapi kuliner-kuliner Yogyakarta tetap diminati, walaupun memang itu sudah terbilang lama seperti bakpia dan yang lainnya. Kemudian di sepanjang Jalan Malioboro ini juga misalnya, kalau kita amati dari tahun ke tahun, sebenarnya tidak ada yang cenderung baru dengan Malioboro. Namun mereka yang datang ke Yogyakarta tetap saja ingin memasuki kawasan Malioboro karena mungkin dalam benak mereka bahwa berwisata ke Yogyakarta harus memasuki kawasan Malioboro karena Malioboro adalah ikon dari Yogyakarta. Nah, eh, kalau tadi kami amati sepanjang Jalan Malioboro ini, yang dominan terlihat adalah wisatawan mencari oleh-oleh, kemudian ada juga kesenian-kesenian yang dimainkan oleh seniman jalanan dan itu cukup menarik perhatian para wisatawan, seperti misalnya angklung ataupun pengamen jalanan. My Mhm. sister. Oke, ini tampaknya memang masih akan ramai sampai akhir tahun. Jadi pertanyaan berikutnya itu, kira-kira nanti di tutup tahun ada acara khusus apa di Jogja? Nah, di Yogyakarta pada 31 Desember nanti, tadi kami sudah menanyakan kepada pemerintah kota. Halo, Mas Mika, suaranya hilang. Oke, ada masalah teknis dengan rekan kami di lapangan. Mika, silakan lanjutkan laporan Anda, Mika. Ya, tadi kami sudah mengkonfirmasi ke pemerintah kota Yogyakarta bahwa disebutkan di sepanjang Jalan Malioboro tidak ada yang baru atau tidak ada acara khusus digelar di Yogyakarta di sepanjang Jalan Malioboro ini. Namun memang kawasan Malioboro kalau kita lihat dari tahun ke tahun selalu dipadati pengunjung dan bahkan tadi pihak kepolisian menyebutkan jam 6 sore Jalan Malioboro sudah akan ditutup sehingga mereka sudah berkoordinasi dengan pihak hotel di sepanjang Jalan Malioboro ini diingatkan kepada tamu-tamu mereka bahwa tamu yang berwisata keluar Malioboro kemudian hendak masuk sebaiknya eh, sebelum jam 6 sore karena nanti akan susah masuk ke kawasan Malioboro ini. Dan sepanjang jalan nanti ini akan banyak wisatawan yang memadati jalan, mereka masuk ke Malioboro kemudian mereka diam di satu Oke, tempat hingga pergantian malam tahun baru dan menikmati pesta kembang api yang tentu saja banyak disajikan oleh eh, para wisatawan yang datang dan juga dari hotel-hotel yang berada di sepanjang Jalan Malioboro ini, my sister. oke, berarti nanti acara tutup tahun di mana? Di Yogyakarta itu? Ya, acara tutup tahun di Yogyakarta tentu saja dipusatkan di Tugu Palputih. Di Baik. sana akan tumpah Mhm. wisatawan dan warga setempat untuk merayakan pesta kembang api. Namun ada juga di tempat lain seperti di Prambanan dan juga di Baik. kawasan Pantai Selatan, my sister. Baik, terima kasih Michael, selamat kembali bertugas dan sekaligus liburan ya, kerja sambil liburan kalau Michael mah. Dari Yogyakarta kita bergeser ke Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saudara. Selain banyak wahana permainannya, Lembang dipilih wisatawan dikarenakan suasana asri dan udara sejuk. Wisatawan datang tidak hanya dari Bandung Raya, melainkan sejumlah kota di Indonesia, bahkan luar negeri. Momen liburan Natal dan Tahun Baru berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan ke tempat wisata di Lembang yang naik hingga 25%. Menjelang pergantian tahun baru, arus lalu lintas di jalur wisata Lembang terpantau padat Jumat sore. Polisi kembali memberlakukan sistem one way atau satu arah di pertigaan Betrik untuk mengurai kepadatan. Jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah telah berada di pertigaan Betrik kawasan wisata Lembang Kabupaten Bandung. Fadli, apakah sistem one way masih berlaku hingga malam ini dan apa tips khusus bagi wisatawan yang ingin berlibur ke Lembang akhir tahun nanti? Mas Sister dan saudara dapat saya laporkan memang saat ini pemberlakuan sistem satu arah atau one way di kawasan memang sudah tidak dilakukan oleh pihak kepolisian ya karena kan situasi arus lalu lintas di jalur ini pun sudah terpantau ramai lancar tapi dominasi kendaraan wisatawan itu lebih kepada dari arah Lembang menuju ke Bandung di mana
wisatawan itu mulai kembali ke tempat penginapan dikarenakan seluruh tempat wisata yang ada di Kota Lembang ini sudah tutup pada pukul 6 sore tadi. Mas Sister, memang kalau kita bicara Lembang selalu menjadi wisata favorit wisatawan yang ingin menghabiskan waktu momen liburan seperti Natal dan Tahun Baru. Tetapi wisatawan sendiri harus mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu dari kendaraannya maupun fisiknya, dikarenakan diprediksi mulai besok dan minggu akan terjadi gelombang kedua kunjungan wisatawan ke kawasan Lembang ini, sehingga para wisatawan ini harus mengikuti aturan dan himbauan dari pihak kepolisian untuk menghindari kemacetan. Dan satu hal yang harus dipastikan bahwa bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Lembang pada momen libur tahun baru ini, wisatawan harus mencari jalur alternatif kalau tidak ingin terjebak macet di jalur wisata Lembang. Apabila wisatawan dari arah Bandung bisa melewati jalur Dago dan jalur Punculut untuk sampai ke Kota Lembang. Dan apabila ada wisatawan yang dari arah Cimahi bisa melewati jalur Polana Masturi dan Cisarua, sehingga wisatawan bisa datang atau mengunjungi tempat wisata tanpa harus melewati kemacetan. Memang Mas, pola kemacetan di jalur wisata Lembang ini dapat saya pastikan bahwa apabila terjadi kemacetan itu terjadi di pagi hari, di mana wisatawan dari Bandung akan terus ke Lembang, tetapi ketika sore hari kemacetan itu sebaliknya dari arah Lembang menuju Bandung. Mas Sister. Oke, baik. Terima kasih Fadilah atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, kerja sambil liburan. Terima kasih. Saudara, Indonesia memang punya banyak tempat wisata untuk dijelajahi. Jadi bagaimana dengan Anda sendiri? Sudahkah menentukan destinasi wisata untuk menghabiskan tahun baru nanti? Saudara, usai jeda ada informasi 9 pelaku tawuran di kawasan Keramat Pulau Dalam 2 Senen Jakarta Pusat yang menewaskan 1 orang akhirnya berhasil diringkus polisi.